Oh ya. Ya, Cek. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah join di live Q&A BLM Podcast Show. Tapi bagi teman-teman tunggu dulu ya, karena kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk kita mulai acaranya nih. Jadi harap bersabar dulu ya teman-teman.
Nah, sambil menunggu teman-teman bisa juga nih untuk mulai berpikir nih, kira-kira apa yang nanti akan ditanyakan pada kakak-kakak yang ada di depan sini. Dan boleh banget nih bagi teman-teman yang udah join untuk ajakin teman-teman lainnya, teman-teman kelasnya atau teman-teman yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk ikutan join di live BLM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul melalui live Instagram pada malam hari ini. Halo mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Baik, senang sekali saya di sini Dwi Taria Syuhada. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani kalian semua dalam acara Q&A Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, kalau mendengar Badan Legislatif Mahasiswa, sepertinya sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah hadir teman-teman BLM Polkesyo, yaitu dari Ketua Panitia Open Recruitment, Pengurus Harian, Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai Badan Legislatif Mahasiswa atau BLM Polkesyo, mari kita kenalan nih. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Ketua Oprek, dilanjutkan PH, Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rahman Cahyo. Saya dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Feby Oktaviani Putri dari Pengurus Harian. Saya berasal dari jurusan Keperawatan, program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif Mahasiswa periode 2021. Salam kenal semuanya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jundi Izzuddin dari program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Alhamdulillah pada periode ini saya diamanahkan menjadi koordinator Komisi A. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Joko Tiko Darimo Bekti dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi Nurse jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dalam Badan Legislatif Mahasiswa, saya sebagai staf ahli Komisi B. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Ferry Dwi Arianta. Saya dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis jurusan Analisis Kesehatan. Alhamdulillah tahun ini di Badan Legislatif Mahasiswa saya diamanahi sebagai koordinator dari Komisi C. Salam kenal semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi Nurse di Badan Legislatif Mahasiswa. Saya menjabat sebagai anggota Komisi D. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari BLM Polkesyo yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sekarang kita mulai nih acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu marilah kita dengarkan bersama penjelasan mengenai apa itu PH, tugas-tugasnya dari PH atau pengurus harian itu seperti apa sih? Nah, untuk Kak Feby dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dwita. Baik, langsung saja sebelumnya
Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk mengenalkan apa sih itu Badan Legislatif. Nah, untuk Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan BLM adalah suatu badan yang anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh mahasiswa Poltekkes dengan seperangkat tugas, tujuan, wewenang legislatif seperti pengawasan, kontrol, sebagai media advokasi aspirasi mahasiswa yang menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta bersama-sama menyusun dan mengesahkan ADART organisasi mahasiswa. Selain itu, juga berwenang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemilihan umum raya, Ormawa, dan tugas lain yang mengacu pada ADART Ormawa. Selanjutnya, dengan lembaga tersebut yang memiliki visi yakninya berbudi luhur, adil, inovatif, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi legislasi yang berasaskan kekeluargaan dan pengawasan berdasarkan konstitusi dalam peningkatan pelayanan mahasiswa yang diwujudkan dalam tagline pada tahun ini, yakninya tagline Kawal Aspirasi. Pada periode 2021 ini mengambil tagline Kawal Aspirasi Tingkatkan Sinergi dengan harapan bahwa kami dapat melanjutkan visi dan misi dan kinerja yang sudah sangat bagus dari periode sebelumnya dengan semangat baru. Kami berharap BLM pada tahun ini mampu seutuhnya menjadi wadah menyalurkan dan mengawal aspirasi dari para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih dengan Badan Legislatif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selanjutnya saya akan mengenalkan nih, apa sih itu PH atau pengurus harian. Nah, untuk anggota dari pengurus harian ini sendiri, yang pertama itu ada nih ketua kita yang keren banget. Namanya itu ada Mbak Sadida Nurul Fajrin Jatmiko. Mbak Sadida ini merupakan ketua BLM pada periode ini yang berasal dari program studi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan. Nah, selanjutnya itu wakil ketua BLM ada saya sendiri, Feby Oktaviani Putri. Kemudian sekretaris 1 kita Mbak Endah Wulanjani, sekretaris 2 kita Mbak Mega Dwi Tamara, dan bendahara 1 kita Mbak Ningrum Neni Pratiwi, dan bendahara 2 kita yakninya ada Mbak Nada Adila Sidik. Terus mungkin teman-teman yang ada di rumah penasaran apa sih program kerja dari pengurus harian itu sendiri? Program kerja dari pengurus harian itu sendiri diantaranya di dalam internal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ada Soan Ormawa, rapat kerja Ormawa, capacity building, pembuatan korsa dan nemtek, foto studio, serta administrasi internal. Tetapi PH ini bukan hanya di lingkup internal saja untuk program kerjanya, tetapi juga ada di lingkup eksternal, seperti adanya studi banding dan masih banyak lainnya. Nah, kita masuk nih ke yang pertama, Soan Ormawa. Soan Ormawa itu sendiri merupakan sarana menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan semua Ormawa dan UKM di lingkup Polkesyo. Kemudian ini juga merupakan ajang evaluasi bersama mengenai kinerja timbal balik antara BLM dengan Ormawa dan UKM. Jadi di sini itu nanti kita bakalan bersama-sama nih mengevaluasi bagaimana kerja delegasi selama ini atau apa sih kendala dari Ormawa selama ini. Mungkin ada kendala di bagian komunikasi atau masih banyak lainnya, yang dimana di Soan Ormawa ini nanti kita akan mencarikan solusi terbaik, baik itu untuk teman-teman Badan Legislatif Mahasiswa ataupun untuk teman-teman Ormawa yang didelegasikan. Nah, untuk pelaksanaan Soan Ormawa ini tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Dan alhamdulillahnya pada tahun ini Soan Ormawa sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yakninya di jurusan Kesehatan Lingkungan, jurusan Kebidanan, jurusan Analis Kesehatan, dan juga jurusan Keperawatan Gigi. Nah, selanjutnya itu ada program Rapat Kerja Ormawa atau disingkat dengan Raker. Raker ini sendiri dihadiri oleh seluruh perwakilan Ormawa, UKM, dan asrama.
Lalu apa sih yang dibahas pada rapat kerja Ormawa? Yang dibahas pada rapat kerja Ormawa itu adalah mengenai apa sih program kerja dari Ormawa, UKM, dan asrama selama 1 periode ke depan, yang nantinya akan disusun bersama-sama ke dalam suatu form, yang dimana form tersebut semuanya akan memuat bagaimana kegiatannya dilaksanakan, kapan kegiatannya dilaksanakan, di mana tempatnya dilaksanakan, metode apa yang dipakai, lalu siapa yang akan membuka. Nah, tujuan dari Raker Ormawa ini apa sih, Kak? Nah, tujuan dari Raker Ormawa ini adalah tidak adanya bentrokan dari ataupun tabrakan dari acara-acara yang ada di Polkesio, sehingga semua sivitas akademika bisa mengikuti acara-acara yang ada di Polkesio tanpa membagi 2 perhatian yang sekaligus. Karena kita tahu acara-acara yang ada di Polkesio ini sangat menarik dan sangat diminati oleh sivitas-sivitas akademika yang ada di Polkesio. Nah, untuk rapat kerja Ormawa ini sendiri, alhamdulillahnya sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada periode ini, yakninya pada bulan Januari, pada bulan April, dan rapat kerja terakhir yakni rapat kerja 3 dilakukan pada bulan Juli. Selanjutnya adalah capacity building, atau mungkin teman-teman bisa menyebutnya lebih akrab dengan malam keakraban atau disingkat dengan makrab. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran dan pelatihan pengurus Badan Legislatif Mahasiswa pada periode baru yang bertujuan untuk melatih berpikir kritis dan kerjasama antara pengurus Badan Legislatif Mahasiswa. Lalu kegiatannya meliputi apa aja sih, Kak? Kayak gitu kan, mungkin pertanyaan yang muncul di pikiran teman-teman. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya itu dimulai dengan pembekalan materi, lalu ada penyampaian pesan oleh demisioner-demisioner kita yang sangat luar biasa, lalu ada game dan outbound. Tentu saja kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pengurus Badan Legislatif Mahasiswa setiap tahunnya. Nah, tetapi karena keadaan yang sekarang sedang pandemi COVID-19, tentunya kegiatan ini bisa dilaksanakan, tetapi masih secara hybrid event, yang dimana pada tahun ini alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian ada pembuatan Korsa dan Nemtek. Mungkin sebelumnya adik-adik udah tahu ya apa itu Korsa. Nah, Korsa itu yang apa sih yang akan menjadi identitas di suatu Ormawa. Nah, mungkin kalau diibaratkannya waktu SMA, Korsa ini tuh sama halnya dengan jas OSIS kita pas SMA. Jadi Korsa ini merupakan identitas dari Ormawa kita. Nah, untuk dari BLM itu sendiri, Korsanya itu ada warna yang seperti yang dipakai oleh kakak-kakak yang ada di depan ini. Bagus kan warnanya? Iya dong. Nah, selanjutnya untuk pembuatan Korsa dan Nemtek ini, yang pertama itu ada melakukan pengukuran Korsa dan pemotretan pada anggota baru. Kemudian menentukan konveksi dan percetakan untuk pembuatan Nemtek dan Korsa. Lalu mengkoordinir biaya untuk pembuatan Nemtek dan Korsa. Nah, nantinya misalnya adik-adik ada acara nih di kampus, tentunya setiap acara yang ada di kampus itu kita biasanya cenderung memakai Korsa yang akan membedakan kita dengan Ormawa-Ormawa yang lainnya. Mungkin kayak yang BLM punya Korsa warna coklat. Terus mungkin teman-teman dari HMJ Keperawatan Gigi, Korsanya warna ungu. Atau mungkin teman-teman dari BEM, Korsanya warna hitam. Nah, jadi itu yang akan melambangkan ciri khas dari Ormawa masing-masing. Selanjutnya itu ada foto studio. Nah, mungkin adik-adik udah ngelihat nih di poster-poster yang dikirim oleh Mas Nanda ataupun Mas Mbak dari BLM yang lainnya, itu ada foto-foto dari Mas Mbak teman-teman BLM yang periode 2021. Nah, untuk foto studio itu sendiri ternyata juga merupakan program kerja dari pengurus harian, seperti menentukan tempat untuk foto studio, menetapkan jadwal foto studio, dan mengkoordinir biaya dari foto studio itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu ada administrasi internal. Nah, kalau kita bahas mengenai administrasi internal, pasti bau-baunya ini bakalan sangat berhubungan nantinya dengan penjelasan Kak Joko, yakninya terkait buku panduan Ormawa. Untuk lebih lengkapnya mengenai buku panduan Ormawa nanti akan dijelaskan oleh Kak Joko. Selanjutnya, apa sih yang dibahas di administrasi internal BLM tersebut? Nah, yang pertama itu seperti review buku panduan bersama secara internal. Lalu dilakukan setiap kali ada revisi terbaru pada buku panduan. Tujuannya agar delegasi merasa familiar dengan format-format persuratan sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan Ormawa atau UKM dalam menaikkan persuratan. Nah, di BLM itu nantinya kita punya delegasi-delegasi dan nantinya mengenai delegasi ini juga akan dijelaskan oleh Mas Joko dari perwakilan Komisi B, karena delegasi ini sejatinya setiap pengurus di BLM itu akan mendelegasi dari setiap Ormawa dan UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Lalu juga tadi saya sempat menyebut mengenai program kerja eksternal, yang salah satunya studi banding, yang dimana studi banding Badan Legislatif Mahasiswa ini tujuannya agar kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dari universitas lain ataupun poltekkes lainnya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi kita saja, tetapi kita juga melihat, wah ternyata di Poltekkes ini ada program kerja yang seperti ini ya. Apa bisa mungkin kita terapkan juga di badan legislatif kita, atau mungkin di universitas ini ada program kerja yang sangat bagus ya, mungkin ini juga bisa nih diterapin, jadi bisa menjadi ajang buka pikiran bagi teman-teman badan legislatif mahasiswa. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir bagian. Mungkin dari saya perwakilan pengurus harian, sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Feby yang telah menjelaskan pengurus harian BLM Polkesio ini secara lengkap dan detail ya. Nah, pastinya teman-teman semakin penasaran nih seperti apa sih BLM ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi berikutnya, yaitu membahas mengenai komisi-komisi, yaitu dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Dipersilakan untuk menjelaskan mengenai komisinya dan tugas-tugasnya seperti apa. Kepada Kak Jundi, Kak Joko, Kak Ferry, Kak Farhan, disilakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jundi Izudin sebagai koordinator Komisi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komisi A. Nah, Komisi A sendiri itu dikoordinatori oleh saya sendiri, lalu dengan staf ahli Dwi Teria Syuhada yang pada saat hari ini sebagai moderator, lalu ada Anasta, lalu Hertami, Sylvester, dan juga Rahma Sabila. Nah, Komisi A itu juga disebut dengan Komisi Legislasi. Apa sih legislasi itu? Nah, legislasi itu berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan dan juga pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Lalu, undang-undang di Polkesio ini sendiri yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau disebut juga dengan ADART. Nah, ADART itu digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan, lalu juga menghukum, lalu juga memberikan, mendeklarasikan, serta membatasi sesuatu, seperti itu. Lalu ada pun program kerja dari Komisi A itu sendiri, yaitu ada musyawarah besar, forum komunikasi 1, forum komunikasi 2, dan juga keprotokoleran. Nah, yang pertama itu ada musyawarah besar. Dari musyawarah besar ini kita membahas tentang peraturan perundang-undangan semua Ormawa, berupa ADART dari BLM, kemudian BEM, HMJ, dan juga HMPS yang ada di Polkesio. Lalu tujuannya itu sendiri yaitu untuk merencanakan serta juga untuk merevisi dan juga mensahkan semua anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari semua Ormawa. Lalu juga bertujuan untuk mengevaluasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BLM, BEM, HMJ, dan HMPS Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Lalu kelebihan dari musyawarah besar ini sendiri yaitu setiap Ormawa memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kegiatannya.
yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan. Lalu kelemahannya sendiri, peserta itu kurang aktif karena ketika ada tanya jawab atau sedang merevisi, mereka hanya mengiyakan saja seperti itu. Lalu selanjutnya ada Forum Komunikasi 1. Nah, Forum Komunikasi 1 ini membahas tentang isu-isu dan juga topik-topik hangat yang ada di Polkesyo. Dan juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara BLM, BEM, HMJ, HMPS, UKM, dan juga para mahasiswa yang ada di Polkesyo. Serta juga mempererat dan menyatukan tujuan organisasi secara serempak dan juga membahas isu-isu organisasi dan juga isu-isu lainnya yang ada di Polkesyo. Lalu juga sebagai sarana penyebarluasan informasi dan juga penyebarluasan kegiatan BLM, BEM, HMJ, HMPS, dan UKM. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa ada forum komunikasi 1 dan ada forum komunikasi 2? Nah, forum komunikasi 1 itu diselenggarakan pada periode awal. Kenapa ada di periode awal? Karena ketika di periode awal pasti juga ada isu-isu baru dan juga isu-isu hangat yang akan dapat dibahas pada periode awal tersebut. Dan juga pada forum komunikasi 2 itu sendiri dapat dibahas tentang isu-isu yang ada di periode akhir seperti itu. Lalu selanjutnya ada keprotokoleran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, yaitu protokoleran itu berupa serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, di Polkesyo itu sendiri protokoleran sudah dibahas pada bulan Maret. Nah, itu berupa seminar ada yang dari luar dan juga ada yang dari dalam, seperti itu. Nah, di Polkesyo ini juga membahas tentang tata tempat. Nah, tata tempat duduk dalam acara resmi itu yang ada di Polkesyo itu ditentukan dengan urutan direktur, pejabat atau tokoh masyarakat yang jabatannya paling tinggi berada di tengah. Lalu wakil direktur 1 berada di sebelah kanan direktur. Dan wakil direktur 2 berada di sebelah kiri direktur dan seterusnya seperti itu. Mungkin sekian dari Komisi A, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjut dengan Komisi B. Baik, saya Joko Tiko dari Mabekti. Di sini saya mewakili Komisi B, Badan Legislatif Mahasiswa. Dari Komisi B Badan Legislatif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dikoordinatori oleh Kak Makrifah. Kemudian untuk anggota staf dari Komisi B sendiri, yang pertama ada Kak Miftah Intisaliha, kemudian ada saya Joko Tiko dari Mabekti, kemudian ada Kak Aziza Zahro, ada Kak Kartika Dewi Rahayu, dan kemudian ada Kak Muhammad Wahyu Hidayat, ada Kak Anissa Dwi Nuraini, Kak Afina Hani, dan Kak Septiana Suharyanti. Nah, Komisi B sendiri seringkali disebut dengan Komisi Evaluasi. Nah, dalam komisi kami, semua program kerja yang ada di komisi kami berkaitan erat dengan adanya pendelegasian, adanya evaluasi, di mana evaluasi sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kinerja organisasi mahasiswa maupun UKM yang dalam ruang lingkup kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta selama satu periode yang sudah terlaksana. Dan untuk program kerja dari Komisi B Badan Legislatif Mahasiswa sendiri, yang pertama ada evaluasi Ormawa 1, kemudian ada evaluasi Ormawa 2, kemudian ada budgeting, pendelegasian, kemudian buku panduan, monitoring evaluasi, dan adanya Pelsekre. Untuk program kerja yang pertama yaitu terkait dengan evaluasi Ormawa. Evaluasi Ormawa 1 ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari Ormawa dan UKM selama satu periode yang telah terlaksana di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Nah, evaluasi Ormawa ini juga bertujuan untuk mengontrol terkait dengan ketepatan KAK LPJ yang dilakukan oleh Ormawa dan UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dari evaluasi ini sendiri kita juga bisa ada kaitannya dengan program kerja lain yang nanti akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan budgeting. Karena di evaluasi Ormawa, baik evaluasi Ormawa 1 ataupun evaluasi Ormawa 2, ini sama-sama membahas terkait dengan pengevaluasian kinerja dari Ormawa dan UKM selama periode yang berlangsung. Nah, di sini kita juga melakukan pengawasan juga terkait dengan sistem kinerja dari Ormawa dan UKM, baik di bidang persuratan, kemudian terkait dengan keuangan, di mana dengan adanya evaluasi Ormawa ini kita juga ada transparansi terkait keuangan dari masing-masing penggunaan dana DIPA yang dilakukan oleh teman-teman dari Ormawa dan UKM. Untuk selanjutnya ini juga berkaitan dengan evaluasi Ormawa tadi ya teman-teman, yaitu budgeting. Nah, tujuan dilakukan budgeting ya ini untuk mengontrol keuangan Ormawa. Nah, budgeting ini selain program kerja tersendiri juga sudah termasuk dalam evaluasi Ormawa tadi. Jadi budgeting ini dilakukan untuk supaya adanya transparansi keuangan dari teman-teman Ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, karena kami juga mendukung adanya program WBK yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dengan seperti itu kita juga berperan sebagai agen perubahan untuk lebih tepatnya mengawas agar tidak adanya korupsi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada tahun 2019 kita melaksanakan budgeting itu terkhusus untuk teman-teman dari Ormawa BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, pada tahun 2020 ini belum terlaksana, dan nanti pada tahun 2021 insya Allah akan dilaksanakan di akhir periode. Kemudian ada pendelegasian. Nah, pendelegasian ini sendiri yaitu sebagaimana fungsi legislasi. Nah, dari teman-teman Badan Legislatif Mahasiswa akan diberikan tugas atau amanah terkait delegasi ini, yaitu memegang suatu Ormawa atau UKM. Jadi teman-teman dari Badan Legislatif Mahasiswa ini berperan sebagai perantara ataupun penyalur dari Badan Legislatif Mahasiswa ke organisasi yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, fungsinya delegasi ini sangat banyak ya teman-teman. Yang pertama juga terkait dengan alur komunikasi antara Ormawa dan UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Terus kemudian sebagai pengawas di sini dalam artian kita yang akan mempertanggungjawabkan dari pendelegasian tersebut itu mengawasi terkait seperti apa sih kinerja dari teman-teman dari Ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan kemudian tugas yang terakhir yaitu terkait dari monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan Ormawa yang dipegang oleh suatu delegasi. Selanjutnya yaitu rapat kerja Ormawa. Rapat kerja Ormawa ini juga berbarengan dengan teman-teman PH. Terus kemudian ada buku panduan Ormawa. Nah, dalam buku panduan Ormawa ini, buku panduan Ormawa tadi sudah disinggung ya oleh Kak Feby. Jadi buku panduan Ormawa ini adalah acuan atau kiblatnya persuratan KAK dan LPJ mahasiswa Ormawa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Karena tanpa adanya buku panduan ini otomatis persuratan KAK dan LPJ yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tidak akan sama ataupun tidak memiliki kiblat tersendiri seperti itu. Nah, dalam buku panduan Ormawa tidak menutup kemungkinan untuk adanya perubahan di setiap periodenya. Karena apa? Berjalannya situasi maka akan berubah pula susunan dan
isi dari buku panduan Ormawa tersebut. Maka dari itu kita sebagai anggota Badan Legislatif Mahasiswa terkhusus Komisi B yang memegang terkait buku panduan Ormawa ini bertugas untuk terkait revisi-revisi yang ada di buku panduan ini. Nah, karena apa? Ketika nanti dengan adanya revisi ini, persuratan KAK dan LPJ yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa itu akan tersusun rapi ataupun sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Kemudian ada monitoring evaluasi atau yang disebut MONEV, merupakan proker internal dari Badan Legislatif Mahasiswa yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja dari delegasi Ormawa yang dipegang oleh delegasi tersebut. Jadi selain dipertanggungjawabkan melalui evaluasi Ormawa yang bertaraf eksternal, nah di MONEV ini delegasi juga bertanggung jawab atau memaparkan terkait kinerja dari Ormawa yang didelegasikan, seperti itu. Kemudian untuk program kerja selanjutnya yaitu Pelsekre. Nah, Pelsekre ini merupakan program pelatihan kesekretariatan untuk mengurus Ormawa dan UKM yang berhubungan dengan penyusunan KAK, LPJ maupun persuratan yang sesuai dengan buku panduan yang berlaku. Jadi, Pelsekre sendiri itu suatu agenda yang dilakukan untuk pelatihan, di mana nanti kan teman-teman dari Ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya tingkat 1 kan belum mengerti terkait bagaimana penyusunan surat, bagaimana penyusunan LPJ, KAK dan sebagainya. Jadi dengan adanya Pelsekre ini, teman-teman dari Ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bisa mengerti bagaimana caranya penyusunan surat KAK, LPJ dengan baik dan benar sesuai dengan buku panduan yang ada. Dan dalam Pelsekre ini biasanya kita juga dinarasumberi selain dari internalnya BLM, kita juga ada dari kemahasiswaan, seperti kemarin ada Bu Eko Suryani selaku narasumbernya, seperti itu. Saya rasa cukup untuk Komisi B. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan bertanya melalui room chatnya ya. Dan selanjutnya penjelasan dari Komisi C. Silahkan Komisi C. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Kak Joko tadi ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Joko tadi, sangat luar biasa juga. Selanjutnya dari Komisi C, Badan Legislatif Mahasiswa sendiri, yang alhamdulillah tahun ini dikoordinatori oleh saya, Ferry Dwi Arianta. Kemudian ada staf-staf ahli seperti ada Kak Rahma Sabila, ada Kak Juwita, ada Kak Dini, ada Kak Nanda, ada Kak Krisyana, ada Kak Riri, seperti itu. Terus kita lanjut ke apa sih itu Komisi C, Badan Legislatif Mahasiswa. Jadi Komisi C itu sering disebut juga Komisi Demokrasi atau yang bertugas mengawasi, memfasilitasi dan mengatur jalannya serangkaian pemilihan umum raya organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, seperti itu. Nah, ada beberapa program kerja nih. Yang pertama, ada open recruitment. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sedang melaksanakan yang namanya serangkaian dari open recruitment. Kemudian yang kedua ada pemilihan ketua Badan Legislatif Mahasiswa. Yang ketiga ada pemilihan umum raya, mulai dari BEM, HMJ, dan HMPS. Kemudian ada pelantikan Ormawa dan UKM. Dan yang terakhir namanya ada training legislatif. Kita mulai bahas satu persatu ya. Dari yang pertama sendiri open recruitment. Nah, open recruitment ini tujuannya adalah mencari dan menarik minat mahasiswa untuk menjadi pengurus dari Badan Legislatif Mahasiswa dan meregenerasi kepengurusan sebelumnya. Kemudian
kita juga mencari nih teman-teman dari mahasiswa semester 1 ya, itu anggota yang aktif, aspiratif, dan inovatif. Nah, mungkin dari teman-teman dari semester 1 kemarin juga sudah mengadakan sosialisasi ya dengan BLM di jurusannya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit gambaran juga nanti tentang Badan Legislatif Mahasiswa seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini open recruitment itu dilaksanakan secara online untuk tahun yang kedua seperti itu. Kemudian program kerja kita yang kedua yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Legislatif Mahasiswa. Tujuannya adalah memilih ketua dan wakil ketua Badan Legislatif Mahasiswa periode selanjutnya. Nah, untuk tahun ini juga insya Allah akan kita laksanakan secara hybrid, yaitu offline dan online. Kemudian program kerja kita yang selanjutnya adalah pemilihan umum raya. Nah, di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sendiri untuk pemilihan umum raya ini kita urutkan, yaitu tadi mulai dari Badan Legislatif Mahasiswa, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Tujuannya apa? Agar tujuannya serangkaian pemilihan umum ini berjalan secara disiplin, teratur, dan bisa sejalan seperti itu. Nah, open recruitment juga seperti itu. Kita urutkan mulai dari Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan yang terakhir Himpunan Mahasiswa Program Studi. Dan kenapa sih harus BLM duluan? Karena BLM sebagai fasilitator, sebagai contoh. Jadi dalam menyelenggarakan itu Ormawa dan UKM harus memiliki contoh seperti itu. Kemudian yang program kerja dari Komisi C yang keempat yaitu pelantikan Ormawa dan UKM. Nah, pelantikan Ormawa dan UKM ini adalah pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan oleh seluruh pengurus Ormawa dan UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk melanjutkan estafet kepengurusan. Tujuannya untuk melantik seluruh pengurus Ormawa dan UKM selanjutnya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, biasanya pelantikan ini kita adakan di Geraha Bina Usaha. Mungkin teman-teman di sini yang semester 1 yang mungkin udah pernah ke Poltekkes nih atau udah nyari tahu tentang infonya, pasti juga tahu nih tentang Geraha Bina Usaha. Jadi itu adalah auditoriumnya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, untuk tahun lalu dan tahun ini insya Allah akan kita laksanakan secara hybrid lagi karena masih di dalam masa pandemi. Tetapi kalau misalnya di luar pandemi, biasanya kita laksanakannya secara bersama-sama di Geraha Bina Usaha itu, mengundang Bapak Ibu dari jajaran direktorat, jurusan, dan ada seluruh pengurus Ormawa dan perwakilan dari UKM seperti itu. Kemudian program dari Komisi C yang terakhir yaitu training legislatif. Nah, training legislatif ini apa sih? Nah, training legislatif ini adalah serangkaian acara pengenalan BLM kepada pengurus baru setelah dilantik menjadi anggota BLM. Nah, tujuannya memberikan pemahaman serta pelatihan kepada pengurus baru tentang apa sih itu BLM serta tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya. Nah, biasanya kita juga ada pemaparan materi nih dari perwakilan setiap komisi, ada juga PH, Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Dan kita juga Kak Joko bekerja sama ya untuk buku panduannya agar pengurus baru ini bisa mengenal tata administrasi nih di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, karena kan sudah diatur ya di buku panduan oleh Komisi B tadi. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai BLM itu harus tahu tentang tugas pokok dan fungsi serta tata administrasinya seperti itu. Nah, untuk tahun ini tahun 2020 ya, karena belum kita laksanakan, biasanya di awal periode setelah pelantikan seperti itu. Nah, untuk tahun 2020 lalu sudah kita laksanakan secara hybrid event, secara online dan offline. Nah, biasanya kita kalau misalnya di luar pandemi juga, kita biasanya mengadakannya secara offline. Jadi pengurus baru ini hadir di suatu tempat di Poltekkes tentunya. Kemudian kita memaparkan materi tentang
BLM itu sendiri seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat dari Komisi C paparkan. Mungkin selanjutnya dari Kak Farhan nih selaku Komisi D nih. Monggo Kak Farhan. Baik semuanya, di sini saya akan memaparkan Komisi D Badan Legislatif Mahasiswa. Adapun Komisi D ini anggota-anggotanya berawal dari koordinator yaitu Kak Hoirunisa Afidayani. Adapun stafnya yaitu yang pertama Kak Zaidah Rahma Himawati, Kak Taufik Khairurrahman, Kak Monika Apriliatu Tonugi, Kak Pratiwi Vanessa Bella, saya sendiri Muhammad Farhan, Kak Rosita Pratiwi Indah Zenita, dan Kak Anita Dwi Antiani. Adapun nama lain dari Komisi D yaitu Komisi Advokasi. Nah, Komisi D atau Komisi Advokasi ini sangat erat berkaitannya dengan aspirasi mahasiswa atau biasanya juga disebut dengan suara mahasiswa. Adapun tugas dari Komisi D yaitu untuk menyampaikan keluhan, memasukkan saran dan kritik mahasiswa kepada pihak pengelola agar aspirasi serta permasalahan yang ada dapat disampaikan. Adapun program kerja dari Komisi D yaitu yang pertama secangkir teh bersama direktur, rekapitulasi kuesioner kepuasan mahasiswa, curhat BLM online, dan juga sebagai kominfo. Nah, yang pertama yaitu secangkir teh bersama direktur. Secangkir teh bersama direktur ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak direktorat. Adapun SCT ini ada dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu pra SCT. Itu pra SCT dilakukan H-14 dari SCT, H-14 dari acara intinya. Kemudian SCT-nya acara inti itu isinya penyampaian aspirasi, tanggapan dari pihak jajaran direktorat dan juga jurusan. Adapun yang perlu dipersiapkan yaitu hasil rekapitulasi kuesioner kepuasan mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu ada pasca SCT atau setelah SCT, yaitu pembahasan aspirasi yang belum tersampaikan dan kejelasan monitoring aspirasi SCT. Adapun hal yang perlu dipersiapkan yaitu notulensi acara. Nah, kemudian alur pengadaan SCT atau jalannya SCT itu gimana sih? Nah, yang pertama itu ada konsul tanggal KRS dan juga meminta tanggal pengiriman bahan olahan. Yang kedua, konsul dengan kemahasiswaan mengenai angket, model buku, dan segala yang berkaitan dengan acara. Yang ketiga, penetapan tanggal SCT disesuaikan dengan jadwal Pak Dir. Kenapa harus disesuaikan dengan jadwal Pak Direktur? Karena tanpa adanya direktur tidak akan dilaksanakannya SCT. Kemudian yang keempat, perekapan data dan pengolahan menjadi buku. Yang kelima, konsul buku hasil rekapan. Kemudian dilaksanakannya pra SCT. Kemudian setelah buku tadi kita konsul dan terima, itu bukunya langsung kita cetak dan juga langsung eksekusi di hari H. Nah, SCT ini dilaksanakan selama 2 kali dalam 1 tahun. Jadi dibagi 2 menjadi SCT 1 dan juga SCT 2. Nah, apa perbedaan dari SCT 1 dan SCT 2? Itu ada 2. Yang pertama di periode dan juga jenis kuesioner yang akan kita isi. Yang pertama itu SCT 1 itu periodenya September sampai Maret dan untuk SCT 2 itu periodenya Maret sampai dengan September. Untuk kuesionernya sendiri SCT 1 itu hanya mengisi kuesioner kepuasan mahasiswa atau KRS, dan untuk SCT 2 itu ada kuesioner kepuasan mahasiswa atau KRS tadi. Yang kedua kuesioner PKKMB, kuesioner PPA, dan kuesioner pelaksanaan Sipenmaru. Adapun yang saya sebutkan tadi ada kuesioner yang sebanyak enggak tadi, itu
Yang pertama akan saya jelaskan ya. Yang pertama ada kuesioner Sipenmaru. Nah, kuesioner Sipenmaru ini untuk calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang mengikuti uji tulis Sipenmaru. Yang kedua, kuesioner PKKMB untuk mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang ketiga, kuesioner PPA, yaitu untuk mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang menempati asrama. Kan tadi mahasiswa baru itu dibagi menjadi dua, itu ada yang asrama dan juga ada yang tidak. Kemudian yang keempat, kuesioner kepuasan mahasiswa. Itu tuh untuk seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dari tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dari itu diharapkan kepada teman-teman apabila mengisi kuesioner yang ada, maka mohon untuk diisi dengan sebenar-benarnya dan penuh kesungguhan. Karena pada dasarnya kuesioner tersebut merupakan salah satu cara agar pihak pengelola tahu apakah ada kekurangan atau kesalahan dari kegiatan, kesalahan dari fasilitas, atau kekurangan pelayanan yang diberikan. Kemudian ada curhat BLM online, yaitu angket aspirasi yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, dapat digunakan untuk memberikan aspirasi baik kepada Ormawa, UKM, kemahasiswaan, maupun pihak direktorat di pusat dan juga jurusan. Jadi apabila teman-teman mendapatkan suatu ide atau melihat suatu kesalahan, maka teman-teman dapat memberikan aspirasi teman-teman melalui curhat BLM online itu. Kemudian yang terakhir yaitu Komisi D sebagai Kominfo. Nah, tugasnya yaitu untuk mengelola semua akun media sosial milik Badan Legislatif Mahasiswa seperti update story, informasi terbaru, mengelola feed IG, dan update konten Twitter. Nah, adapun beberapa media sosial milik BLM itu ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan juga ada email. Jadi Komisi D itu bertugas seperti apa sih namanya? Seperti admin istilahnya. Mungkin sekian dari kami, Komisi D, Komisi Advokasi, komisi yang dekat dengan suara mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menjelaskan komisinya masing-masing ya. Ternyata komisi-komisi di BLM ini memiliki ciri-ciri masing-masing dan berbeda pastinya. Untuk selanjutnya, sekarang yaitu mengenai penjelasan mengenai Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa periode 2022 yang akan secara langsung dijelaskan oleh Ketua Panitia, yaitu kepada Kak Nanda, disilakan. Terima kasih Kak Vita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan apalagi sekarang lagi masa pandemi. Sebelum pemaparan teknis Open Recruitment, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahman Cahyo. Saya dari Prodi D3 Sanitasi. Alhamdulillah tahun ini saya diberikan kepercayaan oleh kakak-kakak untuk menjadi Ketua Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa periode 2022. Dan semoga teman-teman bisa paham akan teknis Open Recruitment yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi Open Recruitment tahun ini adalah Open Recruitment kita kedua yang dilakukan secara online. Karena tahun-tahun sebelumnya kita melakukannya secara offline. Untuk Open Recruitment BLM kali ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, merupakan mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 1. Jadi untuk tahun ini yang bisa mendaftar itu cuma mahasiswa aktif semester 1, baik diploma 3 maupun diploma 4. Syarat yang kedua adalah mengisi Google Formulir. Kita buka dari Senin 2 Agustus 2021 dan kita akan tutup di Kamis 5 Agustus 2021 maksimal jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai pendaftar, bahwa teman-teman sudah mendaftar sebagai calon anggota Badan Legislatif Mahasiswa periode 2022. Di akhir link nanti akan ada link untuk menghubungkan teman-teman
ke narahubung setiap jurusan sebagai informasi bahwa teman-teman sudah mendaftar sebagai calon PLM dan akan dimasukkan ke grup open recruitment pada legislatif mahasiswa periode 2022 oleh PJ jurusan tersebut. Jadi nanti segala informasi terkait oprek akan disampaikan di grup. Kalian juga bisa tanya-tanya nanti tentang studi kasus ataupun wawancara di grup. Kemudian ada yang ketiga, mengikuti alur tes oprek. Jadi untuk tes oprek BLM ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tes video studi kasus. Nanti dari kami akan mengirimkan soal-soal tentang badan legislatif mahasiswa ataupun soal-soal untuk organisasi. Jadi nanti teman-teman akan menjawab soal-soal tersebut dengan video, kemudian diupload di Instagram masing-masing dengan caption dan hashtag yang sudah ditentukan. Syarat dan ketentuan video akan diinformasikan lebih lanjut di grup oprek 2022. Setelah itu akan ada penyaringan siapa saja sih yang berhak mengikuti tes tahap 2, yaitu tes wawancara. Nah, tes wawancara ini akan dilaksanakan hari Minggu 8 Agustus 2021. Tes wawancara ini akan dilaksanakan secara online melalui Google Meet atau Zoom masing-masing jurusan. Setelah itu, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 akan diumumkan siapa saja yang lolos menjadi bagian dari anggota Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, itu tadi persyaratan open recruitment. Nah, ada 2 tahap ya, jangan lupa teman-teman, ada 2 tahap. Yang pertama studi kasus dan yang kedua wawancara. Untuk studi kasus soal-soalnya akan diberikan di grup dan kalian untuk menjawabnya bisa membuat video. Nah, kemarin ada yang tanya, kenapa sih Kak kok penting banget ikut organisasi? Nah, di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini kan ada SKKM untuk syarat wisuda ya, adik-adik. Nah, untuk STR sendiri ada 20 dan D3 ada 16 kalau nggak salah ya Mas Ferry ya. Nah, untuk mendapatkannya itu agak susah ya teman-teman kalau misal harus ikut webinar atau semacamnya. Nah, dengan ikut organisasi kalian sangat mudah banget dapat SKKM ini karena di organisasi apalagi BLM mempunyai beberapa banyak proker yang menghasilkan atau mendapatkan sertifikat ber SKKM maupun survei ber SKKM. Contohnya saja Kak Febi, ya Kak Febi ya. Kak Febi ini semester 2 sudah mendapatkan sekitar 41 SKKM, benar Kak Febi? Iya bener banget nih Kak Nanda. Ntar kalau kita gabung di BLM, kita itu bisa mendapatkan SKKM yang dimana kan untuk syarat wisuda sendiri itu kita ada syarat pemenuhan SKKM. Nah untuk teman-teman D3 kan itu ada 16 SKKM ya Kak Nanda? Iya benar sekali 16 Kak Febi. Dan untuk teman-teman dari STR itu juga ada 20 SKKM. Nah di sini aku karena udah mengikuti BLM dari semester 1, alhamdulillahnya sampai sekarang SKKM aku tuh udah terkumpul sekitar 41. Jadi nanti kedepannya aku nggak susah-susah banget sih buat ngumpulin SKKM lagi karena untuk targetnya sendiri itu alhamdulillah udah tercapai nih Kak Nanda. Mungkin dari BLM lainnya juga kayaknya kakak-kakaknya udah pada tercapai ya Kak buat SKKM-nya sendiri. Ya, mungkin Kak Ferry bisa bercerita tentang SKKM-nya. Iya, halo teman-teman. Mau sedikit cerita juga. Alhamdulillah untuk saya dari program studi sarjana terapan semester 5, alhamdulillah dari waktu semester 3 juga SKKM saya juga sudah terpenuhi. Karena itu saya juga mengikuti beberapa dari kegiatannya BLM dari semester 1 sampai dengan semester 5 ini. Kemudian dari kegiatan-kegiatan lain, kalau misalnya kita menjadi delegasi ya Kak, betul kan Kak Joko ya? Iya Kak. Ya seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman. Itu tadi teman-teman. Kan kita sangat gampang banget untuk mendapatkan SKKM, jadi kita tinggal kayak fokus kuliah atau organisasi. Nah, selain SKKM, ikut organisasi itu juga sangat penting karena dengan ikut organisasi, informasi sangat mudah tersampaikan. Karena di organisasi mahasiswa ini baik HMJ, HMPS,
BEM ataupun BLM akan mengadakan program kerja yang terkait yang melibatkan anggota dari kelas masing-masing. Nah, dengan ikut organisasi mungkin penyaluran informasinya sangat cepat sekali ya, langsung ada yang tanya-tanya dari kelas ke organisasi maupun sebaliknya. Nah, ikut organisasi apalagi BLM juga sangat membantu tentang masalah persuratan. Nah, di BLM sendiri kan menentukan persuratan yang naik ke direktorat. Benar Kak Joko ya? Ya benar sekali Kananda. Bisa diceritakan tentang persuratan Kak Joko, tentang pengalaman persuratan, apakah lebih mudah untuk mendapatkan informasi setelah ikut organisasi BLM ini? Benar sekali Kak Nanda. Jadi dengan kita ikut organisasi, khususnya Badan Legislatif Mahasiswa, untuk persuratan sendiri kita akan lebih tertata ya Kak Nanda. Karena apa? Di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, untuk persuratan KAK dan LPJ itu sudah memiliki kiblat tersendiri, yaitu buku panduan Ormawa. Nah, dengan seperti itu, kita sebagai mahasiswa, terkhusus mahasiswa yang mengikuti Ormawa, untuk menyusun surat ataupun menyusun KAK LPJ itu akan sangat mudah karena sudah ada patokannya tersendiri gitu. Jadi nggak beda-beda gitu loh Kak Nanda. Sudah terstruktur dan sudah ada kiblatnya seperti itu. Wah, terima kasih, itu pengalamannya sangat banyak sekali, informasi ataupun pelajaran yang sangat banyak sekali yang didapatkan di organisasi BLM. Mungkin dari teman-teman yang juga suka tentang politik bisa gabung juga di BLM tentang persidangan, mungkin bisa dijelaskan untuk komisi A tentang persidangan, kan banyak sekali tuh pelakor-pelakor yang melibatkan tentang persidangan. Monggo Kak Judi. Iya. Tes. Iya, jadi di persidangan itu kita akan di program kerja musyawarah besar atau disingkat juga dengan MUBES. Nah, di situ sendiri kita akan membahas, merevisi dan juga mensahkan tentang ADART setiap Ormawa. Lalu juga di musyawarah besar itu terdiri dari Dewan Presidium. Yang pertama ada Dewan Presidium 1, itu bertugas untuk mensahkan dan juga untuk memimpin jalannya acara persidangan. Lalu di Presidium 2 itu sendiri juga sebagai pengganti dari Presidium 1 dan juga mengawasi jalannya persidangan. Lalu di Presidium 3 itu sebagai yang mencatat jalannya acara dari musyawarah besar tersebut, untuk misalnya untuk revisi dan sebagainya. Nah, mungkin segitu aja dari komisi A. Nah, terima kasih Kak Judi atas penjelasannya. Wah, bagus sekali kan, yang ikut yang senang politik juga bisa gabung ke BLM dan menyalurkan bakat atau kesenangannya. Nah, di organisasi BLM itu juga kita juga dapat belajar banyak hal ya, diantaranya juga menyatukan berbagai macam pendapat. Pasti di organisasi manapun juga seperti itu, tapi di BLM itu lebih ke macam-macam banget pendapatnya, dari yang satunya lagi gitu loh. Nah, kemudian ikut organisasi ini juga penting buat besok kita kerja deh. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara menghadapi teman-teman dengan berbagai macam sifat. Jadi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Kemudian kita di BLM juga kita dapat bertukar informasi mengenai pelajaran-pelajaran, seperti mungkin Kak Joko dan aku sering banget bertukar tentang pelajaran-pelajaran mengenai cara menyuntik yang benar, cara menensi yang benar, seperti itu. Itu sangat asik sekali teman-teman di organisasi itu. Iya, kan? Jadi apa ya, di organisasi itu tidak melulu terkait dengan
organisasi saja, tapi kita juga bisa bertukar pengalaman dan lain sebagainya. Selain itu, di organisasi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kita itu melatih public speaking kita ya Kak Nanda. Benar sekali. Benar. Jadi dengan kita ikut di organisasi, daya kepemimpinan kita, public speaking kita, dan kualitas-kualitas lainnya dalam yang ada di diri kita itu akan muncul. Benar nggak sih Kak Nanda? Benar sekali. Dulu aku waktu SMA sedikit cerita, aku tuh sangat culun sekali ya, nggak ikut organisasi apa-apa. Jadi kayak malu aja ketemu sama orang itu kayak minder-minder gimana gitu. Tapi setelah ikut organisasi BLM tuh dari teman-teman semua tuh menyupport aku untuk aku lebih dapat mengekspor diri aku sendiri gitu ya. Oke. Nah, Kemudian juga contoh lainnya itu dari teman kita Kak Lala dari analis ya Kak. Iya. Nah itu kan salah satu prestasi yang luar biasa ya diraih oleh Kak Lala, itu bisa mewakili Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk go ke nasional dalam ajang mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Indonesia. Nah itu salah satu perwujudan dari penerapan ilmu organisasi yang didapatkan di BLM ini khususnya ya Kak Nanda. Ya benar sekali, dengan ikut organisasi ini kita juga dapat mengharumkan nama baik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ya Kak ya. Nah itu tadi beberapa alasan untuk mengapa ikut organisasi. Nah satu lagi, di organisasi BLM ini ada studi banding ya dengan Poltekkes yang lain. Nah itu kita juga dapat bertukar informasi dengan Poltekkes lain, kita dapat menambah teman dengan Poltekkes lain juga. Nah jadi teman-teman yang masih jangan sampai ragu untuk ikut Badan Legislatif Mahasiswa dengan cara mendaftar BLM. Untuk link pendaftaran BLM bisa dicek di podcast atau poster-poster yang sudah diupload di Instagram maupun di grup PKKMB atau kelas masing-masing. Nah, itu adalah kesempatan kalian untuk belajar berorganisasi, mendapat ilmu yang banyak tentang organisasi, mendapat teman-teman yang banyak. Jangan sampai menyesal udah adik-adik untuk tidak ikut organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nanda yang telah menjelaskan mengenai Open Recruitment BLM periode 2022. Wah, ternyata menarik sekali ya untuk bergabung di BLM Polkesyo ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai BLM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau mengenai Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa, disilahkan untuk langsung mengetikkan di kolom komentar. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih kakak di sini nih. Udah siap menjawab ya? Untuk pertanyaan pertama ditujukan untuk Kak Nanda. Pertanyaannya yaitu, berapa banyak kuota yang akan diterima untuk Open Recruitment tahun ini? Silakan dijawab Pak. Terima kasih pertanyaannya ya, sangat bagus sekali. Untuk berapa banyak kuota yang diterima. Nah, kita akan menjawabnya atau kalian akan tahu setelah nanti kita pengumuman. Jadi ayo yang kepo-kepo langsung saja daftar di Badan Legislatif Mahasiswa. Terima kasih. Wah, suruh daftar dulu nih baru dikasih tahu berapa yang diambil. Untuk pertanyaan kedua nih udah ada untuk Kak Feby. Kalau BLM ini tugasnya ngapain aja sih Kak? Yang paling aktif atau sering dalam kegiatan itu apa? Terima kasih Mbak Wita atas pertanyaannya. Jadi untuk BLM itu sendiri kan kita fokus bagiannya itu di fokus legislasi. Nah, tugas kita itu apa aja sih? Seperti mengawasi, mengevaluasi sebagai pelaksana ataupun fasilitator dalam penyelenggaraan PEMIRA. Terus juga ada sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi teman-teman. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Farhan tadi, ada nih acara SCT yang dimana nantinya teman-teman bisa langsung menyampaikan aspirasinya dan langsung bisa mengobrol dengan Bapak Direktur kita. Terus dari Komisi C nih, apa sih mungkin program kerjanya yang bisa berefek bagi Ormawa ataupun UKM lainnya seperti PEMIRA, pelantikan, tentunya itu semua diurus oleh teman-teman dari Badan Legislatif Mahasiswa.
Terus kita lanjut nih ke Komisi B. Nah, untuk Komisi B sendiri itu akan mengatur mengenai evaluasi Ormawa terkait gimana sih Ormawa ini berjalan selama ini, apakah sudah sesuai dengan buku panduan dalam pembuatan KAK ataupun LPJ-nya. Lalu juga nanti untuk pembiayaan dan segala macamnya bakalan diatur lagi nih sama teman-teman dari Komisi B buat di program kerja budgeting. Kemudian dari Komisi A. Nah, pastinya teman-teman di rumah udah pada tahu kan kalau setiap Ormawa ataupun UKM itu dalam pelaksananya punya aturan ataupun undang-undang. Nah, itu sendiri diatur oleh teman-teman dari Komisi A Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung segera di Badan Legislatif Mahasiswa, karena semuanya dari pengurus harian, Komisi A sampai dengan Komisi D udah lengkap banget deh, dari evaluasi, legislasi, demokrasi sampai dengan advokasi yang tentunya bisa menyuarakan suara teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kak Feby. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditujukan untuk Kak Farhani, Komisi D. Nah, kapan sih Kak aspirasi itu disampaikan ke pihak yang dituju? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus ya pertanyaannya, sangat langsung situ. Jadi kapan sih aspirasi yang disampaikan kepada pihak yang dituju itu kapan kita sampaikan? Jadi di sini sebelumnya kita ketahui bahwasanya ada beberapa jenis jalan menyampaikan aspirasi, seperti penyebaran angket, curhat ini melalui curhat BLM online, maupun seperti pra SCT. Itu akan disampaikan kepada pihak pengelola melalui acara SCT 1 dan juga SCT 2. Jadi kepada teman-teman, apabila memiliki aspirasi kepada pihak pengelola maupun Ormawa, dapat disampaikan secara langsung. Santai saja, identitas teman-teman akan kami jaga dan tidak akan kami sebarkan, serta pasti kami sampaikan. Karena tanpa adanya aspirasi dari teman-teman, perkembangan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan stagnan, dan mungkin pihak pengelola tidak akan tahu apabila terdapat kekurangan dari yang ada. Terima kasih. Wah, jawabannya cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Ini kita tujukan untuk Kak Ferry selaku Komisi C. Pertanyaannya yaitu, apa sih Kak yang membedakan antara BLM dan BEM? Cek. Oke, terima kasih ya Kak Dwita atas pertanyaannya ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Feby tadi ya Kak Feby tentang BLM. BLM itu adalah badan legislatif mahasiswa yang bertugas untuk di bidang legislasi, seperti mengawasi, mengontrol, mengevaluasi, serta menjadi fasilitator dalam serangkaian pemilu, dan masih banyak lagi. Dan kita kan di sini juga ada beberapa komisi ya, tugasnya juga beda-beda, dari Komisi A sebagai komisi legislasi, Komisi B sebagai komisi evaluasi, Komisi C sebagai komisi demokrasi, dan yang terakhir Komisi D sebagai komisi advokasi. Nah, mungkin tadi juga sudah dijelaskan, sudah sangat jelas ya Kak Dwita untuk setiap tupoksi atau tugas pokok dan fungsi setiap komisi. Kemudian perbedaannya dengan BEM itu apa sih? Yaitu kalau misalnya BLM kita di legislasi, kalau Badan Eksekutif Mahasiswa di bidang eksekusi, misalnya saja dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa atau misalnya dengan eksternal. Misalnya kalau tahun ini misalnya PKKMB itu kan teknisnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada pelaksanaan vaksin yang kemarin kita sudah laksanakan, kemudian ada apa lagi ya, misalnya saja apa ya Kak Feby mungkin bisa dijelaskan mungkin ya. Itu jadi kalau misalnya BLM sama BEM sendiri itu berbeda dalam hal fungsi seperti itu. Mungkin Kak Feby mungkin bisa menjelaskan sedikit ya tentang perbedaannya juga seperti itu. Oke, terima kasih nih Mas Ferry atas waktunya. Nah, jadi kan masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman, apa sih Kak beda BEM sama BLM selama ini? Nah, pertama kita bahas yang BEM dulu nih. Dari namanya aja udah tahu, Badan Eksekutif Mahasiswa.
Jadi BEM itu bagiannya itu bagian yang eksekutif, kayak langsung mungkin kayak menyelenggarakan acara diet natalis ataupun menyelenggarakan vaksin yang nantinya teman-teman pasti akan tahu seperti vaksin hepatitis. Nah, sedangkan di BLM sendiri itu teman-teman nggak hanya selalu berurusan dengan program kerja yang dari komisi A sampai dengan komisi D. Bahkan PKKMB teman-teman kemarin itu untuk penugasannya itu diatur dan dibuat secara sedemikian rupa oleh teman-teman dari BLM. Nah, mulai dari pemberian tugas, pemberi penilaian sampai dengan penentuan kelulusan teman-teman itu diatur oleh teman-teman dari Badan Legislatif Mahasiswa. Kemudian mungkin kalau misalnya nggak ada BLM nih, mungkin buat kelulusan dari PKKMB belum tentu bakalan kedepannya lebih kayak nggak tahu gimana kelulusan ataupun perinciannya. Terus juga nanti dengan pengaturan tersebut akan diberitahukan bahwa teman-teman nggak salah kok masuk di BLM, karena di BLM itu kita juga bisa nih ngumpulin SKKM dengan cara yang bisa dibilang setiap kita mengikuti program kerja itu sendiri pasti SKKM-nya juga udah terkumpul. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nih susah-susah untuk ikut seminar yang berbayar, karena kita udah bisa dapetin SKKM dengan program kerja yang ada di BLM. Jadi nggak perlu susah-susah lagi buat ikut seminar yang berbayar. Mungkin uangnya bisa ditabung buat hal-hal yang lebih penting lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Ferry dan Kak Febi nih. Kita lanjut beralih ke Ketua Oprek lagi nih. Pertanyaannya, apa saja sih Kak untuk tahapan menjadi anggota BLM? Apakah ada tahap wawancaranya? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Vita. Untuk tahapannya tadi sudah saya jelaskan ada dua, yaitu tahap soal studi kasus dan tahap wawancara. Untuk soal studi kasus nanti kita akan mengirimkan soal-soalnya, nanti kalian menjawabnya dengan lewat video, kemudian di-upload di Instagram masing-masing dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami berikan. Untuk tahap wawancaranya nanti kalian bisa gabung dulu aja, terus menjawab pertanyaan studi kasus dengan yang sebaik-baiknya. Nanti kalian bisa lihat wawancaranya itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan untuk Komisi B. Pertanyaannya, apa sih Kak bedanya antara Komisi B evaluasi dengan Komisi Advokasi? Apa bedanya? Dan di situ kan sama-sama ada proker, kritik, dan saran. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya Kak Dwita. Jadi beda ya teman-teman antara Komisi B, Komisi Evaluasi, dan Komisi D. Ya ini Komisi Advokasi. Jadi Komisi Evaluasi sendiri itu berperan sebagai penyelenggaraan evaluasi dan monitoring yang ada organisasi yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, baik dari sistem kerjanya maupun terkait dengan transparansi dari keuangan dari masing-masing ormawa. Nah di situ kami dari Komisi B bertugas untuk hal tersebut. Sedangkan teman-teman dari Komisi D itu terkait aspirasi, terus kemudian kritik dan saran yang dimaksud dari pertanyaan ini yang akan disampaikan, yaitu berupa aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada direktur yang kemudian diringkas menjadi sebuah acara yang dinamakan dengan SCT. Seperti itu ya Kak Farhan? Oke. Jadi seperti itu Kak Dita. Baik, terima kasih Kak Joko. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan untuk PH. Seandainya kita keterima di BLM tapi maunya kita ke BEM, itu baiknya gimana ya Kak? Terima kasih Mbak Dwita atas pertanyaannya. Nah, mungkin buat pertanyaan yang satu ini agak gimana ya gitu. Nah, jadi gini, kan kita di sini udah dewasa, udah mulai dewasa. Jadi kita tahu apa yang baik buat diri kita. Nah,
banyak loh yang daftar di sana, mungkin tidak seberuntung kita bisa diterima di Badan Legislatif Mahasiswa. Dan alhamdulillahnya kita sudah bisa diterima di Badan Legislatif Mahasiswa. Bahkan di Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri kita bisa mendapatkan banyak hal-hal ataupun benefit yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Mungkin mulai dari semakin baiknya hubungan kita dengan teman-teman berbagai jurusan karena adanya evaluasi dan sowan ormawa. Kemudian juga mungkin bisa untuk mengeratkan ataupun kita bisa dikenal oleh Bapak Ibu Direktorat terutama. Karena kan kita juga ada tuh bekerja sama dengan mungkin penanggung jawab kemahasiswaan kita. Mungkin adik-adik udah tahu nih sama Bu Eko. Nah, jadi nanti kita tidak hanya bekerja sama dengan sesama Ormawa dan UKM, tetapi kita juga sebagai tangan kanannya dari direktorat ataupun Bapak Ibu dosen. Nah, jadi selain itu adik-adik juga bakalan bisa memperbaiki skill public speakingnya, ataupun di sana juga bisa belajar gimana sih cara menyelesaikan masalah yang baik, gimana sih cara membagi waktu yang baik. Sementara mungkin perbedaan dengan teman-teman yang tidak mengikuti organisasi mahasiswa, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti organisasi mahasiswa bisa nih tahu bagaimana cara memanage waktu yang baik antara kapan harus membuat tugas, kapan harus mengerjakan kewajibannya di Ormawa, ataupun kapan melaksanakan kewajibannya di rumah. Nah, jadi itulah perbedaan kita dengan teman-teman mungkin yang tidak mengikuti organisasi mahasiswa. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa menetapkan hatinya, oh iya, saya memang benar-benar niat untuk mengikuti BLM, untuk memperbaiki kapasitas diri saya. Saya pengen ada di BLM karena saya harus meningkatkan public speaking saya, cara saya berpikir, dan masih banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan di BLM. Jadi coba ditetapkan lagi hatinya, karena keputusan teman-teman itu ada di teman-teman sendiri. Jangan sampai menyesal nanti ke depannya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Feby. Kita beranjak nih, ada pertanyaan untuk Komisi A. Kak, untuk persidangan yang ada di Komisi A, apakah tata caranya itu sama dengan yang ada di pengadilan-pengadilan seperti biasanya? Bisa langsung dijawab untuk Komisi A? Iya, baik. Tadi pertanyaannya tata cara persidangan di Komisi A ya. Nah, di persidangan tersebut itu kita itu mengambil konsep yang sama dengan pengadilan. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang dulunya berminat di Fakultas Hukum, bisa kita join di Badan Legislatif Mahasiswa untuk belajar tentang pengadilan-pengadilan itu seperti apa dan bagaimana. Nah, untuk spoiler aja, di Komisi A itu yang tentang tata cara musyawarah besar itu, kita juga mengambil konsep yang sama tentang bagaimana tentang Dewan Presidium yang mengesahkan, lalu tentang palu-palu, tentang quorum, dan juga lobbying. Nah, apa sih lobbying itu? Nah, lobbying itu terjadi ketika ada kedua belah pihak yang sama kerasnya untuk menyampaikan pendapat. Nah, maka dari itu kita membutuhkan lobbying. Nah, di lobbying itu ada siapa aja sih? Nah, lobbying itu nanti terdapat yang pertama yaitu kedua belah pihak yang sama-sama keras tersebut. Lalu kemudian juga ada dari pihak BLM untuk menengahi. Lalu juga ada dari pihak direktorat untuk melihat dan juga mengawasi. Dan juga memberi saran tentang bagaimana baiknya saran-saran tersebut, seperti itu. Dan juga dari kami juga, dari Badan Legislatif Mahasiswa, kami menyediakan lobbying tersebut untuk agar revisi-revisi dari ADART atau undang-undang dari setiap ormawa itu dapat diterima masing-masing ormawa, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dwita. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Komisi A. Kita beralih lagi ini ke PH. Untuk PH, pertanyaannya, mengapa jabatan Wakil Ketua, Sekretaris 1, dan Bendahara 1 itu dipegang oleh anggota semester 1?
Baik, jadi langsung aja ya dijawab kenapa sih wakil ketua, sekretaris 1 dan bendahara 1 itu dipegang oleh teman-teman dari semester 1. Nah, tujuannya itu biar untuk periode selanjutnya itu ada pengkaderan. Nah, mungkin nanti mbak-mbaknya yang ada di sekretaris 1 bisa lanjut menjadi sekretaris 2 yang akan membimbing adik-adik pada periode selanjutnya. Nah, untuk bendahara juga sama. Nantinya bendahara 1 akan ada kemungkinan untuk naik ke bendahara 2 dan untuk bisa membimbing adik-adik di periode berikutnya. Jadi, kenapa dipilih adik-adiknya yang tingkat 1 baik dari wakil, sekretaris dan bendahara 1 itu karena agar untuk periode selanjutnya ada pengkaderan baru dan bisa untuk memberikan ilmu ataupun contoh gimana sih yang tahun lalu itu seharusnya. Karena kan tupoksinya itu masing-masing pasti sudah dijelaskan dan sudah tahu bagaimana sih seharusnya tugas sebagai seorang sekretaris, gimana sih tugas sebagai seorang bendahara, dan tentunya untuk wakil sendiri pastinya apabila ketuanya berhalangan tentunya akan dipegang oleh wakil. Nah, pasti udah tahu dong tugasnya kakak-kakaknya itu gimana dan untuk tahun selanjutnya bisa untuk mentransfer ilmunya tersebut kepada adik-adik pada periode baru. Jadi gitu ya Mbak Dwita. Baik, terima kasih Kak Febi. Ini ada pertanyaan lagi. Ada 2 lagi nih ya. Yang ini untuk ketua oprek terlebih dahulu nih. Kak, berapa masa jabatan anggota BLM ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk masa jabatan anggota BLM itu selama 2 tahun ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Ini terakhir ya teman-teman dari PH. Untuk PH pertanyaannya, apakah BLM ini sama dengan MPK waktu di SMA ya Kak? Nah, jadi mungkin pas di SMA adik-adik tidak mengenal ya dengan kata-kata BLM ataupun DPM ataupun sejenisnya. Nah, untuk BLM sendiri itu ibaratkannya hampir sama dengan MPK kita di saat SMA. Namun pasti ada perbedaannya. Mungkin dari segi tugasnya itu dari BLM lebih kompleks. Ada dari segi pengawasan, segi kontrol, segi aspirasi, dan masih banyak segi lainnya. Jadi untuk secara umum mungkin bisa dikatakan BLM ini sama dengan MPK kita pada saat SMA. Tetapi tugasnya tentu saja lebih kompleks karena kita sudah ada di jenjang perguruan tinggi, bukan lagi di jenjang SMA begitu. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Luar biasa sekali ya pertanyaan dan jawaban yang telah dipaparkan. Sebelum saya akhiri Q&A pada malam hari ini, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa baru semester 1 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk mendaftar menjadi bagian dari BLM Polkesyo. Pendaftarannya akan ditutup pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan terlewat ya, dan tetap pantau terus Instagram BLM Polkesyo di @curhatblm dan akun media sosial lainnya. Nah, jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa DM ke Instagram @curhatblm atau bisa menghubungi PC ke ketua kelas, dan nantinya ketua kelas bisa membantu menanyakan kepada CP BLM Polkesyo di setiap jurusannya. Jadi karena waktu kita terbatas ya teman-teman, nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut seperti yang sudah saya paparkan tadi, bisa langsung ditanyakan ke DM ataupun bisa ke CP jurusan masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada live Q&A malam hari ini. Saya selaku moderator, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Pergi ke Jepang bersama Bang Johar. Jangan lupa mampir ke Tokyo. Yuk teman-teman, jangan lupa daftar gabung di BLM Polkesyo. Saya Dwita Ria Syuhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya ya teman-teman.